Halo semua, perkenalkan nama saya Matius Petrus Kabiai, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Sumber Daya Alam. Sehubungan dengan tahap desiminasi tesis, maka perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan penelitian saya yang berjudul Reformulasi Skema Kontrak Gross Split dalam Kerangka Kepastian Hukum dan Hak Menguasai Negara. Yang pada intinya, penelitian ini melihat bagaimana gross split yang dirancang untuk efisiensi dan penyederhanaan tata kelola perlu ditata ulang agar punya dasar hukum yang kuat dan selaras dengan hak menguasai negara. Latar belakang. Gross split lahir sebagai upaya mengatasi kelemahan PSC cost recovery yang dinilai boros dan birokratis. Namun, sejak implementasinya tahun 2017, gross split menghadapi 3 masalah besar. 1. Dasar hukum lemah karena hanya diatur melalui peraturan menteri. 2. Regulasinya sering berubah sehingga menurunkan kepastian hukum. 3. Kelembagaan ESDM dengan SKK Migas belum jelas, sehingga fungsi regulasi dan operasional sering tumpang tindih. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan gross split bukan sekedar teknis, tetapi mencakup aspek normatif, kelembagaan, dan fiskal, sehingga perlu reformulasi yang lebih komprehensif. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada 3 pertanyaan utama. 1. Bagaimana perkembangan kontrak migas Indonesia dibanding negara lain sebagai pijakan untuk melihat arah kebijakan? 2. Bagaimana kedudukan hukum gross split, terutama dari sisi kekuatan dasar hukumnya dalam hierarki peraturan? 3. Bagaimana merumuskan reformulasi gross split agar efisien, stabil, dan selaras dengan hak menguasai negara? Kerangka penelitian. Penelitian ini disusun dalam 5 bab. Bab 1 menjelaskan masalah, tujuan, kerangka konsep, dan metode. Bab 2 membahas perkembangan kontrak migas Indonesia dan perbandingan dengan beberapa negara untuk melihat standar tata kelola. Bab 3 mengidentifikasi 3 persoalan utama gross split, yaitu aturan hukumnya belum kuat, peran lembaga masih tumpang tindih, dan skema fiskalnya belum seimbang. Temuan ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun model reformulasi pada bab 4, dan pada bab 5, saya menyimpulkan perlunya penguatan norma serta konsolidasi kelembagaan. Alur kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini berangkat dari persoalan awal. Gross split lahir sebagai inovasi fiskal, tetapi fondasi hukumnya rapuh dan kewenangannya belum jelas. Teori hak menguasai negara digunakan sebagai alat uji untuk menilai apakah desain gross split sudah memenuhi prinsip pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan negara. Analisis dilakukan melalui 3 lapisan: aturan hukum, kelembagaan, dan fiskal kontraktual. Hasilnya menunjukkan adanya 3 gap besar yang konsisten, yang kemudian menjadi dasar reformulasi model gross split. Teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori hak menguasai negara sebagai pisau analisis. Teori ini menilai apakah kebijakan migas memberi negara kendali yang cukup kuat melalui hukum yang jelas, kewenangan yang sah, dan pengawasan yang efektif. Melalui kerangka ini, saya menilai 1. Kekuatan dasar hukum gross split, 2. Pelaksanaan kewenangan ESDM dan SKK Migas, dan 3. Arah reformulasi yang paling sesuai dengan mandat pasal 33 UUD 1945. Metodologi penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Rumusan masalah pertama dianalisis dengan menelusuri evolusi model kontrak migas Indonesia dan membandingkannya dengan Norwegia, Brazil, dan Malaysia. Rumusan masalah kedua mengkaji kedudukan peraturan menteri sebagai dasar hukum gross split dan implikasinya bagi kepastian kontraktual.
Rumusan masalah ketiga mengevaluasi desain gross plate melalui doktrin hak menguasai negara untuk merumuskan arah kebijakan yang paling tepat. Perkembangan kontrak migas Indonesia. Kontrak migas memiliki dualitas. Negara tidak bertindak sebagai subjek privat, tetapi sebagai pemegang mandat publik. Karena itu, kontrak migas bukan semata perjanjian komersial, tetapi instrumen negara untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, kontrak migas memiliki karakter khas, jangka panjang, risiko tinggi, ketidakpastian keekonomian lapangan, kebutuhan stabilitas hukum, dan kontribusi besar bagi APBN yang menuntut dasar hukum yang kuat dan tata kelola yang stabil. Rangkuman model kontrak migas di Indonesia. Indonesia telah melalui 3 rezim utama kontrak migas. Pertama, sistem konsesi pada era kolonial hingga 1966 yang menempatkan perusahaan asing sebagai pemegang hak produksi. Kedua, production sharing contract cost recovery yang berlaku lebih dari 5 dekade dengan negara tetap sebagai pemilik sumber daya alam, sementara kontraktor menanggung seluruh risiko. Ketiga, production sharing contract gross split sejak 2017 yang memberi fleksibilitas fiskal namun masih berjalan paralel dengan kontrak lama dan bergantung pada regulasi yang mudah berubah. Perbandingan kontrak migas internasional. Lewat perbandingan dengan Norwegia, Brasil, dan Malaysia, terlihat bahwa negara-negara ini memiliki 3 kesamaan utama: dasar hukum yang kuat, konsistensi kelembagaan, dan model kontrak yang stabil. Sementara di Indonesia, gross split menawarkan fleksibilitas, tetapi basis hukumnya masih lemah karena bertumpu pada peraturan menteri. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan pada jenis kontraknya, tetapi pada kekuatan norma dan stabilitas kebijakan. Kedudukan gross split dalam sistem hukum migas Indonesia. Gross split lahir sebagai upaya memperbaiki kelemahan cost recovery, terutama birokrasi dan beban APBN, dengan mengubah pendekatan dari cost-based menjadi output-based. Namun, kedudukannya lemah karena hanya berbasis peraturan menteri yang mudah berubah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara yang mensyaratkan pengaturan dan pengawasan melalui norma yang kuat dan stabil. Perubahan Peraturan Menteri ESDM mengenai gross split. Sejak 2017 sampai 2024, regulasi gross split telah berubah 5 kali. Perubahannya banyak menyasar formula split dan variabel penyesuaian, yang menunjukkan belum adanya desain kebijakan yang benar-benar matang. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 memperbaiki aspek teknis, tetapi tidak menyelesaikan persoalan utama. Gross split tetap bertumpu pada dasar hukum yang rendah, sehingga sulit memberikan kepastian bagi investor maupun negara. 3 gap utama dalam penerapan gross split di Indonesia. Penelitian ini menemukan 3 gap utama dalam penerapan gross split. Pertama, aturan hukumnya belum kuat karena hanya bertumpu pada peraturan menteri. Kedua, peran lembaga masih tumpang tindih, terutama antara ESDM dan SKK Migas. Ketiga, skema fiskalnya belum seimbang karena belum sepenuhnya mencerminkan risiko lapangan. 3 gap ini menunjukkan bahwa masalah gross split bersifat struktural, bukan semata teknis. Timeline perkembangan konsep hak menguasai negara dan posisi gross split. Perkembangan hak menguasai negara menunjukkan pergeseran dari model penguasaan langsung oleh negara menuju fungsi pengaturan dan pengawasan. Production sharing contract memperkuat peran negara sebagai pemilik sumber daya alam, sementara gross split menambah unsur kendali fiskal sejak awal produksi. Namun, implementasi gross split belum sejalan sepenuhnya dengan hak menguasai negara karena fondasi hukumnya masih lemah. Indikator kebijakan migas sesuai prinsip hak menguasai negara. 4 indikator digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan migas dengan hak menguasai negara. 1. Negara memiliki kendali langsung melalui mekanisme hukum dan administratif. 2.
dasar normanya kuat dan tidak mudah berubah. 3. Distribusi manfaat harus adil antara negara dan kontraktor. Dan 4. Kebijakannya berkelanjutan secara fiskal, regulasi, dan lingkungan. Model reformulasi gross split. Berdasarkan temuan penelitian, saya menawarkan 4 arah reformulasi. Pertama, penguatan dasar hukum dengan menaikkan posisi gross split dari peraturan menteri ke peraturan pemerintah atau undang-undang. Kedua, penataan ulang kelembagaan agar fungsi ESDM dan SKK Migas jelas dan tidak tumpang tindih. Ketiga, penyesuaian skema fiskal agar lebih sensitif terhadap risiko lapangan dan lebih stabil. Keempat, standarisasi mekanisme penyelesaian sengketa agar tidak berbeda-beda antar kontrak. Kritik terhadap Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 memperbaiki aspek teknis, tetapi belum menyelesaikan persoalan utama gross split. Regulasinya sudah berubah 5 kali dalam 7 tahun, menunjukkan desain yang belum stabil. Peraturan Menteri ini juga belum menyelesaikan konflik kewenangan, belum memperkuat legitimasi fiskal, dan belum menyediakan standar penyelesaian sengketa. Karena itu, perbaikan struktural tetap dibutuhkan. Simpulan dan saran. Sebagai penutup, saya sampaikan simpulan dan arah ke depan dari penelitian ini. Pertama, kontrak migas Indonesia telah berevolusi dari cost recovery ke gross split sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan penyederhanaan tata kelola. Namun, gross split belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya diatur melalui peraturan menteri dan sering mengalami perubahan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan pelaksanaan hak menguasai negara, sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945. Karena itu, penelitian ini mengarahkan perlunya penguatan dasar hukum gross split, kejelasan pembagian kewenangan antara ESDM dan SKK Migas, serta desain fiskal yang lebih stabil dan berbasis resiko. Tujuan akhirnya adalah tata kelola migas yang pasti secara hukum, kuat secara konstitusional, dan adil bagi negara maupun investor. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai reformulasi skema gross split dalam kerangka kepastian hukum dan hak menguasai negara. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola migas Indonesia yang lebih pasti secara hukum, konsisten secara kelembagaan, dan berkeadilan secara konstitusional. Terima kasih atas perhatiannya.